Perkembangan retorika dari waktu ke waktu membawa perkembangan dan perbedaan pola dalam pengertian retorika. I Gusti Ngurah Oka memberi pertumbuhan dan perkembangan retorika sebagai berikut. Yang pertama, retorika Atik. Studi retorika pertama kali terjadi pada sekitar abad ke-5 sebelum Masehi di Sirakus, ibu kota Sisilia, yang termasuk daerah kekuasaan Yunani. Retorikus yang pertama kali mempelajarinya adalah Horace dan Lysias. Mereka menulis sebuah buku tentang retorika yang berjudul Techne. Horace, yang hidup kira-kira tahun 500 sebelum Masehi, juga meletakkan dasar-dasar retorika dengan membagi pidato ke dalam 5 bagian, yaitu pengantar, uraian, argumen, penjelasan tambahan, dan kesimpulan. Karena retorika Horace dan Lysias ini keraudiaan sangat populer di semenanjung Atik atau Yunani, maka masa ini dikenal dengan masa retorika Atik. Yang kedua, retorika sofisme. Menjelang akhir abad ke-5 sebelum Masehi, retorika lebih kembangkan lagi sekelompok filsuf yang terkenal dengan kaum sofisme. Aliran atau kaum sofis ini dipelopori oleh Georgias Phidias, Protagoras, dan Isokrates. Tapi yang paling menonjol adalah Georgias, yang sebenarnya adalah seorang diplomat dari negerinya, Pulau Syrakus, dan dikirim ke Athena untuk meminta bantuan untuk negerinya. Akhirnya dia menetap di Athena dan terkenal sebagai guru retorika pertama. Adapun prinsip-prinsip retorika yang diajarkan oleh kaum sofis untuk dimenangkan suatu kasus tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, seseorang pembicara harus pandai memainkan ulasan, termasuk dalam ulasan argumen adalah bukti-bukti, contoh-contoh, perbandingan, perumpamaan, dan sebagainya. Yang kedua, pembicara harus fasih berbicara. Kefasihan berbahasa ini menurut kaum sofis lebih banyak diartikan keahlian bersilat lidah. Yang ketiga, pembicara harus memanfaatkan emosi audiens baik-baiknya. Yang keempat, keseluruhan proses pembicaraan harus diarahkan ke satu tujuan, yaitu kemenangan. Yang ketiga, retorika tradisional. Masa yang ketiga ini disebut masa retorika tradisional atau disebut retorika Aristoteles atau retorika kebenaran. Aristoteles adalah filosof yang menyelamatkan retorika dari citranya yang kurang baik akibat ajaran-ajaran kaum sofis. Berbeda dengan retorika sofisme yang bertujuan untuk memenangkan suatu kasus, Aristoteles ini menganggap retorika harus dipergunakan untuk kebenaran. Selain Aristoteles, penentang Georgias adalah Socrates yang berpendapat bahwa retorika harus dipergunakan demi kebenaran. Tekniknya adalah dialog. Dengan teknik ini, menurut Socrates, kebenaran akan timbul dengan sendirinya. Metode yang dipakai Socrates adalah memisahkan pemikiran salah dari yang tepat, yaitu dengan jalan berpikir yang mendalam dan memperhatikan suatu persoalan dengan sungguh-sungguh agar dapat menemukan suatu nilai universal. Yang kedua, bertanya dan menyelidiki argumentasi yang diberikan kepadanya. Plato yang melihat retorika telah disalahgunakan dan titik beratkan pada permainan kata, akhirnya takut juga menentang retorika sofis. Dalam karyanya Dialoges, ia menyatakan bahwa retorika yang benar harus didasarkan pada tujuan kebenaran dan kesusilaan. Seseorang pembicara harus mengenal jiwa manusia agar pembicaraannya sesuai dengan tingkah pahaman mendengar. Plato yang merupakan murid setia Socrates dan mendirikan akademi tahun 387 Masehi mengatakan bahwa retorika adalah penting bagi metode pendidikan, alat untuk mencapai kedudukan dalam pemerintah, dan alat mempengaruhi rakyat. Filosof besar Aristoteles menulis 3 jilid buku yang berjudul The Art Rhetorica. Buku ini merupakan buku pertama tentang retorika yang paling sistematis dan paling lengkap. Uraiannya sampai sekarang masih tetap dijadikan pegangan dan referensi berbobot. Antara lain, filosof ini mengatakan bahwa dalam retorika tutur kata seseorang harus jelas, singkat, dan meyakinkan. Yang keempat, retorika zaman Romawi. Perkembangan retorika yang paling menonjol pada masa ini adalah pada masa hidupnya Cicero. Keahlian berpidato pada bangsa Romawi baru timbul setelah diduduki oleh Yahudi. Tujuan tertinggi ketika itu adalah menjadi anggota perwakilan atau pemimpin negara. Menurut Cicero, dalam mempersiapkan pidato, pembicara harus 1. Mencari apa yang dibahasnya. 2. Menyusun dengan baik bahan-bahannya. Yang ketiga, mencoba menghafalkan isinya. Yang keempat, mengemukakan persoalan dengan baik. Pada zaman ini, selain tampilnya jago pidato, Cicero lahir juga ahli ilmu pidato, yaitu Quintilianus. Yang kelima, retorika zaman modern.
Setelah retorika mengalami kemunduran, maka dalam zaman modern ini banyak muncul ahli-ahli retorika baru. Di Inggris, zaman keemasan retorika tersebut ditandai antara lain dengan kemahiran diplomat-diplomatnya. Satu di antaranya adalah Sir Winston Churchill. Ia terkenal dengan gaya retorikanya yang berhasil menggerakkan bangsa Inggris. Dari gambaran mengenai perkembangan retorika di atas, dalam zaman modern ini, retorika yang sebelumnya mencakup komunikasi lisan dan tulisan, kini cenderung untuk menuju ke pengertian retorika secara khusus, yaitu kecenderungan untuk berspesialisasi pada komunikasi lisan, terutama dalam bentuk pidato. Adapun retorika dalam zaman modern tersebut, Raymond S. Ross dalam bukunya Persuasion, Communication and Interpersonal Relation menyebutkan bahwa retorika dalam perkembangan yang terakhir itu antara lain dipelopori oleh yang pertama, James A. Winans. Ia adalah perintis penggunaan psikologi modern dalam pidatonya. Yang kedua, Alain H. Monroe. Karya ilmiahnya yang terkenal adalah Principles and Types of Speech, yaitu secara luas memberikan cara-cara mengorganisir suatu pesan. Yang ketiga, Charles Henry Walbert. Bukunya yang terkenal adalah The Fundamental of Speech. Menurut retorikus modern ini, persiapan pidato haruslah mengikuti petunjuk-petunjuk berikut, yaitu teliti tujuannya, ketahui khalayak dan situasinya, tentukan proporsi yang cocok dengan situasi dan khalayak tersebut, dan pilihlah kalimat-kalimat yang dipertalikan secara logis. Yang keempat, William Norwood Briggins. Dalam retorika, Briggins memberikan petunjuk-petunjuk sebagai berikut, yaitu rebut perhatian pendengar. Usahakan pendengar untuk mempercayai kemampuan dan karakter Anda. Kemudian dasarkanlah pemikiran pada keinginan dan kembangkan setiap gagasan sesuai dengan sikap pendengar. Astrid menganggap Soekarno, Presiden pertama Indonesia, termasuk sebagai tokoh retorika pada zaman modern, walaupun akhirnya pada puncak kekuasaannya menggunakan retorika demi demagogi. Di UIN, Einstein, dan PTAI, khususnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi, ilmu ini diajarkan secara intensif sebab ilmu ini telah dirasa sangat membantu kesuksesan dakwah, khususnya dakwah oral. Dalam hal ini, Asti Pojo mendapatkan dalam ungkapannya bahwa pada zaman yang maju ini, alangkah baiknya jika kemampuan berkomunikasi lisan yang didapatnya dari pengawasan itu dikembangkan dan disempurnakan dengan harapan agar komunikasi lisan itu lebih berdaya dan berhasil, serta diperkenalkan beberapa macam bentuk dan pengorganisasian kegiatan komunikasi lisan. Dengan retorika, seseorang tidak hanya menjadi mahir berpidato dan mencari kebenaran, tetapi juga bisa keberhasilan negosiasi.